Dengan cara yang biasa, dia selalu kawalan menghadapi kita. Hendrata hanya seekor anjing, dan dia hanya punya anjing-anjing buduk. Sementara itu, Hidayat punya seekor singa. Anjing yang tidak mampu melawan singa akan memanggil pawang untuk membuat perangkap. Paling Subrata itu. Selamat malam. Malam. Ada yang bisa saya bantu? Mana yang bernama Ari Hidayat? Saya Ari. Ini surat perintah penahanan saudara. Penahanan? Ada apa, Ri? Ya ini, Pak. Saya kira ini salah alamat. Salah anak saya, Pak. Ada pengaduan bahwa anak bapak memukuli orang di kafe milik Subrata. Tindakannya sudah melanggar ketertiban umum. Betul kan, Pak? Apa yang saya bilang barusan nggak meleset? Anjing yang nggak mampu melawan singa akan mencari pawang untuk memasang perangkap. Kita ikut mereka. Ya udah, Tersan, bawa dia. Malam, Pak. Malam, Pak. Boleh saya bicara sebentar dengan Anda? Karena malam. Terima kasih. Halo, Pap. Hai. Mama suruh tidur. Mama justru belum pulang, Pap. Belum pulang. Loh. Ini jam 10:30 malam. Dia kemana? Tin, kamu tahu Mama kemana? Nggak tahu Juragan, Ibu nggak bilang. Saya taunya Ibu pergi sama Non Lia. Sama Lia. Apakah sebelum ibu pergi kamu melihat sesuatu yang aneh barangkali? Nggak ada yang aneh Juragan. Ya, sudah. Tolong, minta kopi satu. Jangan-jangan Hidayat sama Ari. Bajingan-bajingan itu mencoba berbuat curang dengan cara memperalat Mama. Hidayat. Ini pasti Hidayat. Dibalas dendam. Dia menculik mamamu. Papa baru jebloskan anaknya ke tahanan. Kalau sampai terjadi apa-apa terhadap ibumu, kota ini saya bakar habis. Iya, tapi Ari juga menculik Lia, Pak. Dengan niat menjatuhkan mental saya. Itu mungkin mereka, Pak. Apa Lia nggak tidur di sini aja? Lain kali aja deh Tante. Makasih. Hati-hati ya. Ya udah Tante. Nah, Ma, Mama dari mana? ada urusan. Lia, kamu dari mana sih? Tanya sendiri aja sama mama kamu. Gimana sih? Udah ya, aku pulang dulu, udah malam. Dah. Jawab dulu. Kamu dari mana? Dari kantor polisi, Pak. Kantor polisi. Ada apa? Tadi Mama ditelepon sama sahabatnya Papa. Sahabat saya. Maksudnya apa? Yang jelas deh, Mira. Sahabatnya apa? Maksudnya apa? Apa kurang jelas sih, Pak? Yang namanya sahabat Papa itu siapa lagi? Kenalan kan emang banyak. Ya siapa lagi kalau bukan bapaknya Ari. Hidayat. Hah? Dia bilang Ari itu ditahan polisi tanpa alasan. Dia juga udah coba ngontak Papa, tapi nggak bisa. Makanya dia nelfon Mama. Pak, ayo dong kita makan. Ya, oke. Polisinya bilang apa? Papa itu kan orang terpandang. Begitu Mama memperkenalkan diri sebagai istri Papa, langsung aja si Ari dibebasin. Begini ya,
Mestinya kamu kalau ada masalah begini, kamu telepon saya. Ngerti? Mama tuh udah nelfon. Tapi telepon papa di kantor nggak diangkat-angkat. Ma, soal begituan itu kan urusan papa. Semestinya mama nggak ikut campur. Ngapain juga malam-malam kayak begini mama ngurusin anak orang? Andri, betul. Kamu seharusnya tidak melibatkan dirimu dengan urusan begini. Tapi kan papa nggak tahu masalahnya. Hidayat bilang, kemarin malam ada 3 pemuda makan di kafe. Terus mereka tuh nggak mau bayar. Ari ikut nolong supaya mereka tuh mau bayar. Tapi yang terjadi malah berkelahi. Baru setelah itu mereka baru mau bayar. Terus mama percaya sama Hidayat? Ya, mama dikenalin sama yang punya kafe itu. Teman papa sendiri kok, Subrata. Jadi malam-malam begini kamu ke kantor polisi dengan Hidayat dan Subrata hanya untuk mengurus itu anak. Hah? Kenapa? Ada polisi di situ yang tahu hukum mereka. Ya tapi kan orang fitnah Ari, dia kan juga memanipulasikan hukum, Pak. Iya, tapi mama nggak bisa melihat hukum dari sudut mama. Orang kalau udah pergi ke kantor polisi, berarti mereka perlu perlindungan keadilan. Mengharapkan polisi menangkap kelinci. Sedangkan serigala-serigala buas bebas berkeliaran. Apa itu yang namanya keadilan? Kok ngeliatnya pada begitu? Apa tindakan mama salah? Ngebebasin Ari. Tindakanmu benar. Terus kenapa ngeliatnya pada begini? Enggak suka. Saya merasa gembira, bangga. Bangga karena kamu menolong anak sahabat saya. Mama sengaja beri keterangan sama polisi supaya nggak sembarangan juga polisi nangkep setiap orang atas semua pengaduan. Begitu ngotot melindungi dia. Kalau ternyata dia bersalah, kalau ternyata memang dia melakukan kejahatan, bagaimana? Mama yakin kalau dia tuh anak baik-baik, Pak. Dan dia nggak mampu untuk melakukan kejahatan. Hanya orang jahat aja yang bisa nuduh dia jahat. Begitu kamu percaya sama anak orang lain? Dari pertama Mama lihat Ari, Mama udah yakin kalau dia tuh anak baik-baik. Dan Mama merasa seperti anak kita yang pernah hilang. Anak itu yang hilang. Jangan mengikuti perasaanmu, ya. Dia anak Hidayat. Mama juga nggak tahu orang macam apa Hidayat. Andri, kamu harus belajar menghormati orang yang lebih tua. Biar bagaimana, bapaknya Ari itu kan sahabat papanya kamu. Mulai hari ini, kamu harus panggil dia Om. Loh, kenapa dia dipaksa untuk memanggil dia Om? Ada apa sih? Kok nggak ada masalah? Jadi hal kecil dijadikan besar. Kenapa? Siapa yang bikin besar? Mama malah mengharap papa tuh bisa ke polisi. Tanya siapa yang memfitnah Ari. Oke. Udah, tenang. Nanti saya kirim orang ke sana untuk mengecek, oke? Sebaiknya udah istirahat dulu, udah malam. Dah. Hendrata. Siapa ini? Kamu lupa sama saya. Saya Ari, yang kamu jeblosin ke dalam tahanan polisi. Kamu mau apa? Oh, tenang Bung. Tenang, jangan marah-marah lah. Sabar. Nanti kepala kamu bisa meledak. Saya cuma mau bicara sama Tante Mira. Tadi karena keburu-buru, jadi saya lupa bilang terima kasih, itu aja. Saya rasa tidak perlu. Kenapa? Oh, kamu takut saya bilang sama Tante Mira kalau kamu pernah mengkhianati bapak saya?
Atau kamu juga takut kalau saya bilang kamu pernah memperkosa ibu saya sampai dia menderita dan meninggal? Iya? Hendrata, kalau kamu tutup telepon saya lagi sebelum saya selesai bicara, saya akan ngomong ke Lia supaya disampaikan ke istri kamu tentang semua kebejatan dan kebusukan kamu. Oke. Sebenarnya kamu mau apa? Hah? Kayaknya kamu mulai takut mendengarkan kenyataan ya. Hah? Saya cuma mau bilang, kami tahu persis kalau kamu sayang sekali sama istri kamu, sama anak kamu Andre. Makanya, kami datang ke sini ngebawa mimpi buruk. Dan gak ada yang bisa ngalangin kami. Ngerti? Halo? Selamat malam, Pak. Kamu sudah kirim orang? Sudah, Pak. Berapa orang? Kata Bapak kan 2 orang. Brengsek. Brengsek. Enak aja ngomong brengsek. Kuping sampai budek. Yang brengsek siapa? Saya apa kamu? Sudah ketemu apa yang kalian cari? Tikus kampung kayak gitu dikirim ke kita. Gimana? Beres? Ya gimana? Ternyata. Lain kali sedikit kreatif. Mainnya yang cantik dong. Main masih kampungan begitu. Kenapa sih, Pak? Dari Ganda. Dia dengar dari polisi ya. Orangnya yang fitnah Ari, dia memberikan nama palsu. Kalau ngedenger cerita Papa, kayaknya sih Hendrata tuh bukan takut sama Papa, tapi dia lebih takut sama istrinya. Dia bukan takut istrinya. Dia takut keluarganya berantakan. Saya juga punya feeling kayak gitu, Pak. Ya, tapi dia paling takut kalau jatuh miskin. Semua orang juga begitu, Pak. Iya, tapi kalau Hendrata kelewatan. Waktu kecil, hidupnya miskin. Dia dipiara oleh bapaknya.
Ibunya lari dengan laki-laki lain. Dan bapaknya penjudi. Bapaknya shock sampai mati. Dia merindukan keluarga yang bahagia. Mungkin masalah kejiwaan ini turun pada anaknya. Saya harus ngomong apa lagi sama kamu? Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi yang jelas saya nggak suka kalau kamu belain malam-malam ngurusin si Ari. Kok kamu nyalain saya sih? Mama kamu sendiri telepon saya malam-malam supaya saya jemput dia terus ke kantor polisi. Tapi kelihatannya kamu memang suka jadi pahlawan depan mata si Ari. Saya nggak suka jadi pahlawan. Kan saya udah pernah bilang, saya senang kalau dia bebas. Toh lagian kan dia nggak salah. Kenapa sih, dia kan teman kita? Teman? Sejak kapan kamu jadi teman dia? Bolehnya kamu ngatur. Halo? Halo? Kamu? Apa kabar? Baik. Kok kamu kedengerannya gugup banget sih? Emangnya ada Andre di situ ya? Saya cuma mau bilang terima kasih sama kamu atas bantuannya semalam. Lia, nanti saya telepon lagi ya. Dah. Dadah. Dari siapa? Teman saya barusan telepon ngajakin fitness. Lia, pembicaraan kita tadi belum selesai. Andri, besok saya ada tes. Saya harus tidur sekarang. Maaf ya. Beginilah, Bung, tempatnya. Hendrata tidak tahu kalau ini milik saya. Karena sertifikatnya saya pakai nama kecil istri saya. Emangnya kenapa kalau dia tahu? Kalau dia tahu ini rumah saya ini bisa repot. Hendrata itu petugas pajak gelap. Jadi uang setoran itu harus disesuaikan dengan sasaran kekayaan. Jadi saya rasa dia nggak akan lama lagi nikmati keringat sama darah orang lain. Ya, saya harapkan juga begitu. Ari suka motor? Suka Om. Om punya motor. Oh ya? Kita lihat. Gimana? Cukup? Kalau ini sih di luar dari apa yang saya bayangkan, Om. Motor ini baru Om beli. Hendrata tidak tahu kalau Om pemiliknya. Boleh saya coba, Om, malam ini juga? Silakan. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Ari dari mana? Lagi cobain motor baru, Tante. Hati-hati ya. Jangan sampai ada apa-apa loh. Tante merasa kamu seperti anak tante sendiri. Terima kasih, Tante. Atau sekarang Ari
bisa ke rumah? Kita ngobrol. Besok aja Tante. Saya mau ketemu Lia. Kebetulan dong. Kan besok pagi Lia mau diajak Andri ke Jakarta. Tante juga ikut. Oh enggak. Itu Andri sama teman-temannya mau ajak Lia ke dunia fantasi. Oh, begitu. Mungkin besok saya nyusul Tante. Tante nggak bawa mobil? Tante lagi tunggu Om. Ntar lagi juga Om jemput. Kalau gitu saya duluan Tante. Bahaya kok. Ya saya tahu nggak bahaya, cuman saya malas basah-basahan, soalnya saya nggak bawa baju ganti. Tahu? Tadi sini ada toko baju. Terus kenapa? Ya beli. Beliin? Iya saya beli. 5. Ah, kamu aja yang naik. Kamu aja yang naik ah. Yuk. Lia, apa kabar? Aduh, gila, sama siapa lo? Halo, kenalin ini cowok gue. Ami. Andri. Ya udah, daripada bengong, mendingan kamu jalan-jalan sama temen kamu. Tapi jangan jauh-jauh, nanti susah nyarinya. Ya? Oke. Yuk. Oke, Bos. Hati-hati ya. Bos, lu depan deh. Oke. Aduh. Kamu jangan jauh-jauh ya. Itu cowok kamu. Sorry ya, kok kayaknya anaknya so amat. Kok kamu mau aja sih dicuekin begitu? Aku juga udah capek sama dia. Tadinya dia tuh perhatian banget. Tapi lama-lama ketahuan belangnya. Ya udah, tendang aja. Jangan gitu dong, Mi. Aku juga berpikiran kayak gitu. Cuman gak enak sama maminya. Nggak apa-apa, ntar juga dicariin kok. Ya, hati-hati ya. Ya, ketemu ya, dadah. Mau dong, Mbak, satu. Yang manis. Hai. Loh, kok di sini? Andrinya mana? Andri lagi naik ya gara-gara sama temen-temennya. Kok kamu nggak ikut? Nggak, malas basah-basahan. Lia, kamu lihat deh. Kita naik itu yuk. Tinggi loh. Terus? Kamu berani nggak? Berani? Kita ke sana, kali aja dari atas kita bisa lihat Andri. Sama kamu? Iya. Oke. Mau kan? Pokoknya ulang tahun saya nanti, kamu datang ya. Iya. Janji? Janji. Oh. Soalnya kalau kamu nggak datang, kamu bakal banyak kecewain orang. Emangnya selain kamu banyak juga yang ulang tahun ya? Enggak, cuman saya nggak bakal mau niup lilin kalau nggak ada kamu. Oh gitu. Untuk kamu saya pasti datang. Benar? Benar? Benar. Lia, kira-kira Andri itu marah nggak ya kalau tahu kamu jalan sama saya?
kabarin aja. Emang kenapa? Nggak apa-apa sih. Terus kenapa nanya? Pengen nanya aja. Yang lain kan nanyanya, kenapa juga mesti nanya Andri? Gitu ya. Kalau gitu saya mau nanya. Saya ulang lagi ya. Andri marah nggak sih? Pokoknya Andri nggak bakal marah. Apa yang saya lakukan, saya akan lakukan. Gitu. Kamu ngatain apa sih? Kurang ajar. Mulai sekarang, gua pengen lu tempel terus nih anak bajingan. Sekarang gua mau ajak cewek gua pulang. Cari kesempatan, habisi dia. Ini urusan kecil, Bos. Ini anak bukan anak sembarangan. Teman-teman gue yang lain semua udah nyoba dan semua gagal. Bos tenang aja. Lu coba aja. Gua cuma mau kasih saran. Jangan sekali-sekali kasih ini anak kesempatan. Jangan kasih mati. Kasih dia cacat seumur hidup. Oke? Oke, Bos. Lia. Kamu kok tahu kita ada di sini? Mama kamu yang bilang, makanya saya nyusul. Kamu kosong. Kamu tanya mama kamu. Oke. Biar nanti saya yang tanya. Gimana kalau kita rusakin remnya? Nggak usah. Yang penting lu setel gasnya supaya dia tidak bisa ngebut. Oke? Oke. Sekarang kita lihat ya. Bang bensinnya udah gue sumbat dikit. Ya dia mau ke tengah jalan. Good. Kita tunggu dia sampai keluar. Ya, halo. Gimana sukses? Soal Arifab. Terus? Bagus. Besok kalian kesini ambil bonus. Oke.
Ari sudah hancur. Andri, Papa kan sudah bilang, jangan bunuh dia. Enggak kok, Pap. Kita cuma bikin dia cacat seumur hidup aja. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Saudara kan jaga di sana. Kok sepeda motor segitu besar bisa hilang? Memang ada motor gede liwat, Pak. Nyerobot. Saya kira Mas ini pakaiannya sama dan jaketnya sama. Pak, ngapain saya lapor ke sini, Pak? Kalau memang saya yang mencuri, bukan saya, pakaian mungkin bisa sama. Kalau Bapak itu bilang tadi ada perkelahian, Bapak bisa lihat sekarang kan, saya sehat-sehat saja, nggak ada luka sama sekali, nggak ada memar, nggak ada cacat, ya kan, Pak? Baiklah. Untuk sementara pemeriksaan sampai di sini, saudara boleh pulang. Terima kasih banyak, Pak. Kalau gitu saya permisi pulang dulu. Alamat saudara sudah kami catat. Kalau ada apa akan segera kami hubungi. Oh iya. Motor bisa langsung saya bawa pulang. Oh, silakan, Pak. Halo, Halo malam, Arinya ada pak? Denari belum pulang. Katanya sih tadi pagi ke Jakarta. Pak, kalau dia pulang, tolong bilang ya, tadi lihat telepon. Ya ya. Makasih pak. Itulah sebabnya. Bonus ini lebih dari janji gua. Halo? Ya, selamat malam. Ya, sebentar. Andri. Bondan. Halo. Ngapain lu telepon malam-malam gini? Apa? Yang benar? Gua nggak tahu harus percaya sama siapa. Gue jadi bingung. Bondan bilang Ari masih sehat. Gimana, Pak? Ide saya tadi, Pak. Kalau saya berpura-pura seolah-olah dengkul saya hancur dipukul sama Didit. Karena tadi saya ketemu sama geng Andri. Bagus. Kita akan minta tolong Subrata mencarikan dokter supaya membuat kamu seperti orang yang habis dipukuli. Hendrata sengaja menjebloskan kamu ke penjara supaya bisa memecah kekuatan kita. Dan satu persatu dari kita akan dia habisi. Terus rencana apa-apa? Ya kita lihat. Apa rencana Hendrata? Kalau dia pikir kamu sudah bisa dilumpuhkan. Kita lihat nanti. Halo? Kamu dan anak kamu harus bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Ari. Dia akan menderita seumur hidup. Mulai detik ini, saya bersumpah akan membuat kamu tidur nggak akan pernah nyenyak dan hidup kamu nggak akan pernah merasa aman. Tahu? Ya, tapi dengar dulu dong. Ini kan urusan sepele. Kenapa nggak dibicarakan aja besok di kantor? Ganda, berapa kali saya bilang sama dia, jangan bawa urusan kantor, urusan kerja ke rumah. Apalagi malam-malam begini. Tidak ya.
nggak kuliah hari ini? Lia? Hei, kamu kurang sehat ya? Ya udah deh, daripada bengong begitu, kita sarapan yuk. Lagi diet kali. Sudah lemes begini masih mau diet? Lia nggak lemes kok, Mah. Lia juga lagi nggak diet. Ini enggak, itu enggak. Lalu yang iya apa sih? Barangkali lagi ribut sama Andre ya? Ah, nggak juga. Ma, kalau lihat bengongnya sih bukan orang bengong lagi marah. Ini bengongnya orang lagi jatuh cinta. Iya kan? Iya. Ah, Papa bisa aja. Apa kata Papa? Hai. Hei, kamu. Kamu nggak kuliah hari ini? Belum tahu. Lagi nunggu Ari. Enggak juga. Berarti kamu lagi nunggu telepon dari Ari. Kamu kenapa sih kayak wartawan nanya-nanya terus? Kalau malas saya hilang juga, saya berangkat. Saya akan tunggu sampai malasnya hilang. Andri, saya lagi pengen sendiri. Tolong deh, jangan ganggu dulu. Loh, justru saya mau nganter kamu kuliah. Please Andri, saya butuh ruang untuk bernafas. Itu Hidayat. Saya nggak tahu apa yang dia tanamkan di kepala istri saya. Sampai istri saya begitu suka sama anaknya. Maaf Pak, di sini letak jahanamnya si Hidayat keparat itu Pak. Dia tanamkan ke kepala istri Bapak. Karena dia mengetahui naluri kewanitaan seorang ibu. Yang melihat anaknya dari kacamata kasih sayang seorang ibu yang kehilangan anaknya Pak. Sejak Hidayat dan anaknya ada di kota ini, terus terang, ketenangan keluarga saya goyah. Ya, dan saya sendiri untuk berkonsentrasi sulit. Saya merasa sangat terganggu. Tapi sekarang ini anaknya terancam lumpuh Pak. Berarti Hidayat tidak punya kekuatan apa-apa lagi Pak. Saya nggak tahu. Saya terlalu emosional untuk mencari jalan yang baik untuk menghabisi Hidayat tanpa memancing kecurigaan dari istri saya. Ngerti? Waduh Pak, itu suatu ide yang sangat baik Pak. Suatu ide yang sangat cemerlang Pak. Brilian Pak, saya setuju Pak. Dan Pak, saya sudah sebar orang-orang kita untuk mengetahui di mana si Hidayat berada Pak. Saya sudah tahu di mana dia berada dan apa yang akan dilakukan Pak. Dan besok adalah hari di mana dia harus pergi ke bank yang letaknya di belakang perkantoran kita Pak. Ada ide apa lagi? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.